Obedient Citizen yang diangkat dari eksposisi Roma 13 ayat 1-7. Sebelum kita mulai PU, ada beberapa peraturan dulu nih yang akan dibacakan. Mungkin bisa next, Kak. Oke. Jadi beberapa peraturan yang pertama itu adalah untuk mematikan mic selama PU kecuali saat dibutuhkan. Misalnya untuk menjawab sapaan dari WL atau pembicara. Yang kedua, peserta PU diharapkan mengikuti ibadah mulai dari awal hingga akhir dengan sikap yang baik. Yang ketiga, menempati tempat yang nyaman namun tidak mengurangi keikmatan dalam beribadah. Dan yang keempat, mengubah format nama sesuai program studi masing-masing. Misalkan Angga_Mat 20. Sebelum masuk ke pujian, mari kita sama-sama mengambil saat hening terlebih dahulu. Saat hening dimulai. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan ke dalam pertemuan virtual pada kali ini Tuhan untuk melaksanakan persekutuan umum Tuhan. Biarlah Engkau yang ajari kami Tuhan, Engkau yang beri hikmat kami Tuhan, untuk Engkau yang beri kebijaksanaan bagi setiap kami untuk dapat memahami setiap apa yang Engkau hendak sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami, siapkan tubuh kami, siapkan jiwa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, udah sekitar 1,5 tahun ini sejak kita memasuki masa pandemi, yang dimana segala aktivitas kita, yang sekolah ataupun pekerjaan itu kita harus lakukan secara virtual. Ada banyak suka dan banyak duka yang kita alami selama masa pandemi ini, dan juga kita harus beradaptasi dengan suasana baru, dengan dimana banyak diterapkan protokol kesehatan ataupun banyak aturan-aturan yang harus kita laksanakan. Dan untuk aturan-aturan itu dilaksanakan supaya kita dapat terjaga dari COVID-19 dan juga untuk keluarga kita dan juga untuk sekitar kita. Tetapi meskipun gitu, janganlah kita khawatir, janganlah kita takut, tetaplah kita tetap berserah kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah juru selamat kita dan Tuhan itu pasti akan menjaga kita setiap langkah kita. Mari kita sama-sama nyanyikan All to Jesus I Surrender. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Mari sama-sama nyatakan berserah kepada Yesus. Berserah kepada
kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Oh to Jesus. Oh to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Oh to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Selanjutnya akan ada firman Tuhan yang bertemakan Am I an Obedient Citizen yang akan dibawakan oleh Kak Yudit. Untuk Kak Yudit dipersilahkan. Ya, makasih, Dek. Ya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur kalau siang hari ini di tengah-tengah perkuliahan kami mengambil waktu sejenak untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan dan bersekutu bersama-sama. Kami bersyukur untuk hal itu. Kami juga bersyukur karena di dalam kami menempuh pendidikan, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, memanifestasikan dirimu di dalam bentuk-bentuk yang ada di dalam keseharian kami, termasuk kami sebagai warga negara. Kami bersyukur untuk itu Tuhan, dan kami meyakini bahwa kasih setia Allah itu berlaku bagi hidup kami. Dan di dalam bentuk negara yang kecil itu, kami ada di dalam kampus kami. Di dalam bentuk yang sangat besar, kami ada di dalam keluarga global umat manusia. Tuhan tolong supaya sebagai warga negara Indonesia, kami boleh menjadi murid Tuhan yang menyatakan garam dan terang dunia, sehingga orang bisa melihat Allah kami yang sangat luar biasa itu. Biarlah siang hari ini kalau kami belajar dari Roma pasal 13, kami dimampukan untuk melihat bahwa kami adalah umat-Mu yang memiliki dui keluarga negaraan, yaitu warga kerajaan surga, tetapi juga warga di dunia. Dan sebagai warga di dunia, biarlah kami menjadi warga negara yang taat. Itu sebabnya kami belajar di Roma 13 ayat 1-7, supaya bagian itu menginspirasi kami menjadi warga negara yang takut akan Tuhan. Berbicaralah kepada kami, kuduskanlah kami Tuhan di dalam seluruh bagian hidup kami, pikiran kami, perasaan kami, seluruh indera kami, dan juga fisik kami. Kiranya itu bagi kemuliaan nama Tuhan, dan firman Tuhan yang kami dengar sebentar nanti akan beroperasi di dalam seluruh kehidupan kami. Engkau menolong hamba-Mu yang lemah, biarlah apa yang dipersiapkan itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah Engkau di dalam nama Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat siang semua. Ya, mungkin sebagian besar adalah
adik-adik yang baru saya temui atau baru ketemu saya ya melalui Zoom ini. Nah, boleh saya share screen? Ya, adik-adik kalau kita ingat 17 Agustus, kita baru lewat beberapa minggu ya, belum ada 1 bulan. Ya, ini baru tanggal 9, ini tanggal 10 ya. Ini baru tanggal 10, berarti baru setengah bulan yang lalu 23 harian ya kita lewati hari peringatan hari 17 Agustus kita. Dan ini bagian yang cukup menantang bagi kita semua sebagai seorang warga negara. Saya tahu bahwa mungkin di antara kita ada yang tidak puas gitu ya dengan pemerintahan saat ini, ataupun ada keluh kesah ataupun apapun juga itu ya. Tapi mari kita belajar dari firman Tuhan. Ya, kalau kita melihat dari kalau kita lihat dari ini dari merdeka.com, dia memberikan ciri-ciri dari orang yang taat hukum di Indonesia gitu ya. Nah, salah satunya adalah orang yang biasanya disenangi oleh masyarakat. Jadi dengan kata lain, orang itu ada di dalam kondisi berdamai dengan sesamanya gitu ya. Lalu yang kedua itu adalah nggak menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri atau bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Jadi mencatat bahwa orang ini tidak bermasalah, orang ini tidak bikin kekacauan, orang ini tidak merugikan negara dan tidak merugikan masyarakat sekitarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya naik motor nih ya, tidak keras-keras, knalpotnya dicopotin semua supaya suaranya weng 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 gitu ya, nggak begitu gitu ya. Karena itu menimbulkan kerugian. Kalau ada anak kecil yang masih tidur, dia akan kaget gitu ya. Nah, waktu saya tinggal di kompleks ini sangat kecil karena isinya cuma 35 orang, 35 keluarga, 35 rumah, dan dia cuma satu gate gitu. Jadi lingkungannya sangat tertutup gitu ya. Nah, jadi kalau ada masyarakat ataupun warga yang naik motornya keras itu ketahuan gitu karena sunyi ya, sunyi sehingga kalau dia cepat sekali naiknya juga ketahuan gitu ya, kedengaran gitu ngegas dia itu kelihatan. Nah, kita perlu tahu di dalam kita bermasyarakat kita tidak menimbulkan kerugian. Nah, kalau mahasiswa, masyarakat yang paling kecil apa? Ya masyarakat kalau dia keluar dari rumah itu adalah kos gitu ya. Di kos itu dia gimana, merugikan atau enggak? Misalnya kosnya itu dengan kamar mandi di luar kamar gitu ya. Berarti kalau itu semua mahasiswa bahwa pagi-pagi mesti pada mandi, rebutan kamar mandi gitu ya. Nah, janganlah di dalam kamar mandi itu lama-lama, misalnya begitu ya. Nah, itu supaya nggak merugikan yang lain. Ataupun kalau lagi mandi, kalau di bak mandi, kalau nggak pakai shower, ya jangan menjebur ke dalam bak gitu ya. Sehingga orang lain itu menggunakan air bekas kita begitu. Kalau kita mandi juga bagaimana caranya supaya airnya itu nggak nyiprat masuk ke dalam bak gitu ya kalau pakainya bak. Tapi kalau itu bak di dalam kamar kita sendiri ya monggo-monggo aja mau seperti apa gitu ya. Atau kalau kita membuang sampah di dalam kos-kosan bareng, bagaimana kita harus melakukan itu, membersihkan halaman teras rumah atau kamar kita, ataupun kalau misalnya kita awake sampai tidak tidur lembur misalnya begitu ya, ngerjakan tugas, itu bagaimana supaya tidak membuat risau orang lain yang mau tidur gitu, jam 2 masih cekikian gitu ya, masih ketawa ketiwi gitu ya, masih ramai banget begitu ya. Ataupun kita tidurnya tengah malam masang tape kenceng-kenceng gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi masyarakat yang paling kecil di dalam kos-kosan kita itu adalah masyarakat di dalam waktu kita kuliah yang paling kecil kalau kita keluar dari rumah yaitu kos-kosan gitu ya.
Nah, kemudian kampus itu masyarakat sekitar kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, bisa menimbulkan keseimbangan dan bisa menunjukkan sikap sadar hukum. Ya, bisa menimbulkan keseimbangan itu ya berarti kalau orang Jawa bilang tuh tepo seliro gitu ya. Kamu ngertilah gitu apa yang terjadi di dalam masyarakatmu gitu. Kamu baiknya menjadi orang yang berperasaan gitu ya kepada lingkunganmu. Kalau dia sedang repot ya kamu menolong begitu ya. Karena kalau kita repot juga orang-orang itu akan menolong. Nah, menunjukkan sikap sadar hukum itu berarti dia tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, adik-adik kalau kita lihat bagian ini, kita menemukan bahwa sesungguhnya kehidupan di dalam masyarakat Indonesia itu sangat ini ya, sangat merdeka tapi terkendali begitu. Ya. Nah, di bagian yang terakhir, yang keempat, maaf ini saya ketutupan garis-garis di tempat saya, biasanya nggak menyinggung atau menyakiti orang lain gitu ya. Jadi kalau melihat 1, 2, 3, 4, kita menemukan bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia ya itu orang-orang memiliki norma sosial maupun norma daripada hukum yang berlaku secara bersama-sama ya di dalam tataran Republik Indonesia ini. Tapi kalau kita ada di satu daerah yang adatnya cukup kuat, gitu ya, berarti juga kita dipengaruhi oleh hukum adat itu, gitu. Ataupun misalkan kita ada di dalam sebuah keluarga yang sistem hukumnya itu kuat sekali, gitu ya. Nah itu juga kita dipengaruhi oleh hal itu, gitu. Ya. Jadi sebagai warga negara itu seperti itu. Nah sekarang kita mau lihat apa namanya ya warga negara yang baik di dalam pendapat daripada Winarno ya buku yang dia tulis di tahun 2009 itu adalah ditentukan dan dikonstitusi yang yaitu warga negara yang benar-benar menjalankan amanat konstitusi suatu negara itu kalau menurut Winarno ya kemudian dia katakan pembentukan warga negara yang baik atau good citizen itu merupakan suatu tujuan dalam pelaksanaan kegiatan penguatan civic literacy. Jadi kalau pendidikan secara masyarakat umum ya, kalau orang berpendidikan itu sebetulnya dirindukan orang-orang yang berpendidikan itu kemudian menjadi warga negara yang bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di dalam negara itu sesuai dengan hukum. Ya, sesuai dengan hukum. Sehingga dikatakan warga negara yang benar-benar menjalankan amanat konstitusi daripada negaranya. Ya, itu yang disebut oleh Winarno. Nah, kalau kita lihat dalam konteks kitab Roma yang kita mau pelajari ini, saya memberikan konteksnya dulu, bahwa waktu itu umat Israel itu ada di bawah pemerintahan Romawi, ya, pemerintahan Romawi yang memiliki kekuasaan yang melampaui benua saat itu. Jadi di Eropa dia sampai ke Asia, ya. Nah, berarti segala sesuatu yang dihidupi oleh masyarakat di Yerusalem dan di Israel gitu ya itu semua subjek to jadi ada di bawah kontrol daripada pemerintahan Romawi. Hanya saja perbedaannya yang terjadi dengan Israel itu adalah karena umat Israel ini ada di bawah pemerintahan Allah ya, karena kitabnya begitu di bawah pemerintahan Allah, maka
pemerintahan Romawi itu memberikan kelonggaran atau permission gitu ya, permission bahwa umat Israel boleh melakukan ibadahnya itu sesuai dengan perintah agamanya begitu. Jadi disitulah kemudian segala ibadah daripada orang Yahudi itu diizinkan oleh pemerintah Romawi, ya. Sehingga kalau kita refer kepada atau kita kenakan kepada Yesus, kita bisa melihat hal itu. Yesus itu oleh Mahkamah Agama disebut sebagai orang yang melanggar agama, ya, melanggar perintah Allah karena cuma ada satu Tuhan Yahweh, ya, Tuhan huruf besar itu Yahweh. Jadi tidak boleh Yahweh itu ada yang lain begitu, tidak boleh ada Allah yang lain, itu hukumnya sangat jelas. Nah, sementara Yesus mendeklarasikan dirinya sebagai anak Allah. Dia menyatakan bahwa dia ada sebelum ada Abraham ada. Nah, ini dianggap oleh Mahkamah Agama saat itu yang dipimpin oleh imam besar, ya, itu menyatakan bahwa Yesus itu bersalah secara agama. Berarti dia harus dihukum. Ya. Tetapi karena Israel itu ada di bawah pemerintahan Romawi, maka dia tidak boleh menghukum orang mati gitu ya, sampai mati. Tidak boleh. Itu harus di dalam hukum pemerintahan Romawi. Jadi dia harus ada persetujuan. Jadi untuk menghukum orang itu ada persetujuan, dua persetujuan. Maka kalau kita lihat proses daripada pengadilan Yesus itu, di mana Pilatus mengatakan dia nggak mau tanggung jawab gitu, karena menurut dia itu nggak salah. Tetapi di dalam kacamata imam besar Kayafas gitu ya, dia itu bersalah begitu. Ya. Nah, jadi dia harus dihukum dan dihukum dengan cara yang paling nista, yaitu di atas kayu salib. Nah, Paulus sendiri di dalam menuliskan kitab Roma ini, dia memperlihatkan kondisi tersebut, ya, situasi konteks daripada saat itu, walaupun dia ada di Roma, walaupun dia bicara dengan jemaat Roma yang bisa jadi sebagian adalah orang Yahudi dan sebagian bukan orang Yahudi, ya, orang Yunani. Orang Yunani itu orang non Yahudi, sebutannya orang Yunani. Semuanya orang non Yahudi disebut orang Yunani saat itu karena pemerintahan Romawi, ya. Nah, Paulus menggunakan tataran ini mengajarkan kepada umat yang ada di Roma, umat Kristen yang ada di Roma, gitu, ya. Nah, umat dikatakan punya tanggung jawab sosial dan ini berdasarkan di dalam Yesaya 1 ayat 10 sampai 17. Ya, di mana pada saat itu Yesaya memberitahukan kepada orang Israel perjanjian lama bahwa ibadahmu itu percuma. Kamu membakar ukupan gitu ya. Kamu membawa domba sembelihan, itu tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kamu tidak melakukan keadilan, tidak ada kejujuran, ya. Kamu tidak menghukum orang yang bersalah, kamu tidak membela para janda dan yatim piatu begitu. Tapi kamu beribadah gitu. Jadi tindakan-tindakan rutinitas religiusitas keagamaan itu dilakukan, tetapi mereka mengabaikan belas kasihannya kepada sesama begitu. Ya. Nah, itu sebabnya Yesaya menegur bahwa ibadahmu itu percuma. Nah, Paulus pada waktu membahas Roma pasal yang ke-13 ini ada di dalam pengertian yang demikian, gitu ya. Ada di dalam pengertian yang demikian. Nah, mari kita melihat Roma pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, ya. Nah,
Roma pasal 13 ayat 1 sampai 3 kita akan baca dulu. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya, itu daripada pemerintah. Ya. Nah, adik-adik, kalau kita lihat dari ayat-ayat tersebut, kita menemukan bahwa Paulus memberikan perintah kepada jemaat di Roma bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Berarti saat itu harus takluk kepada pemerintah di atasnya. Nah, berarti pemerintah Romawi begitu, ya. Itu termasuk orang Yahudi yang tinggal di diaspora. Ya, diaspora itu orang Yahudi tapi dia udah keluar dari Israel, itu namanya diaspora. Ya. Nah, alasannya apa? Alasannya adalah pemerintah berasal dari Allah tadi, dari ayat 1 sampai 3 tadi jelas. Ya. Nah, takluk kepada pemerintah dengan sebuah alasan pemerintah itu berasal dari Allah. Takluk di sini apa artinya? Takluk di sini artinya tunduk. Tunduk itu bukti daripada ketundukan itu apa? Bukti dari ketundukan itu dia mentaati. Berarti apapun yang menjadi aturan daripada pemerintah itu harus ditaati. Nah, di balik mentaati itu alasannya adalah pemerintah yang ada saat itu adalah dari Allah. Ya. Entah itu pemerintahan kalau kita lihat di saat itu Paulus mengalami aniaya daripada pemerintah Romawi. Ya. Dia dimasukkan penjara oleh orang-orang Yahudi, tetapi atas izin daripada pemerintah Romawi. Bahkan matinya Paulus itu adalah mati dihukum oleh pemerintah Romawi. Karena yang melakukan eksekusi itu adalah pemerintahan Romawi. Walaupun atas referensi daripada majelis agama, ya walaupun begitu. Nah, tetapi ini adalah perintah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, baik itu jemaat yang orang Yahudi asli, keturunan orang Yahudi, atau orang Yunani, bukan orang Yahudi. Ya. Nah, dia mengatakan juga barang siapa melawan pemerintah karena itu pemerintahan dari Allah, maka ia melawan ketetapan Allah. Jadi kalau dia melawan aturan pemerintah berarti dia melawan Allah. Nah, apa akibatnya? Yaitu siapa yang melawan pemerintah ia akan dihukum. Jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Ya, jadi ada akibat positif dan ada akibat negatif. Kalau yang jahat melawan pemerintah itu dia dihukum, kalau dia baik maka dia akan beroleh pujian oleh perbuatan baik itu. Ya, jadi ada reward dan punishment itu yang diperlihatkan oleh Paulus di dalam ayat ini. Jadi seseorang yang takluk kepada pemerintah itu dia mendapatkan reward kalau dia melakukan hal-hal yang baik. Dia bisa hidup aman, begitu ya. Dia tidak berurusan dengan negara, dia tidak berurusan dengan hukum. Nah, saya pikir demikian juga kalau kita taruhlah di rumah, begitu ya. Taruhlah di rumah di dalam komunitas yang paling kecil juga begitu, ya. Bahwa kita kalau mengikuti aturan di dalam rumah itu, maka kita tidak mendapatkan reward, pujian, ya, ucapan terima kasih mungkin dari orang tua, kasih mungkin yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang lain. Ya. Nah, mari kita lihat selanjutnya.
Kita lihat Roma 13 ayat 4 sampai 7. Saya membaginya menjadi dua bagian. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jikalau engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ya. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Nah, adik-adik, kalau kita ingat sepintas gitu ya, kata ini juga pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya kan? Pada waktu orang-orang mencobai, ya kemudian dia ditanya begini, kita harus membayar pajak kepada kaisar atau kita harus membayar pajak kepada bait Allah begitu, ya itu yang ditanyakan oleh orang Farisi kepada Yesus, ya terus kemudian Yesus meminta Petrus ya mengambil koin dari mulutnya ikan gitu ya. Lalu dia diminta untuk melihat, coba lihat di dalam koin itu gambarnya apa. Ya, nah dari situ jebakan untuk Yesus yang dipasang oleh orang Farisi nggak berhasil, ya karena dia mengatakan ya bayar pajak kepada pemerintah Romawi, karena itu ada di situ bayar pajak kepada kaisar gitu, ya tapi ya kamu tetap memberikan persembahan kepada Allah begitu. Ya, nah ini menarik sekali. Nah, Paulus juga mengatakan yang begitu sebagai wujud daripada dia taat kepada pemerintah. Nah, kita akan coba melihat dari ayat 4 sampai 7 ini. Nah, perintahnya di dalam ayat yang kelima itu ya, kamu harus menaklukkan diri pada pemerintah dengan alasan apa? Alasannya adalah karena penguasa itu adalah hamba Allah itu di ayat 4. Jelas banget. Nah, hamba Allah ini, orang ini dipilih Allah itu untuk menolong masyarakat. Ya. Nah, saat itu umat Israel yang dari Israel, ya, yang dari Israel yang pernah tinggal di dalam Israel itu dia pernah mengalami pemerintahannya Saul, ya raja pertama, kemudian pemerintahan Daud, kemudian pemerintahan raja-raja selanjutnya. Ya. Baik itu raja-raja yang jahat maupun raja-raja yang baik, tapi mayoritas jahat. Ya. Baik pemerintahan Israel Utara maupun yang di Yehuda, ya. Israel Selatan, itu sama aja gitu. Ya. Nah, sekarang mereka ada di dalam pemerintahan Romawi. Nah, Paulus mengatakan, baik itu orang yang zaman dia ada di Israel, baik itu Daud, Saul, raja-raja yang lain gitu ya, dan juga pemerintahan sekarang, itu penguasa itu adalah hamba Allah. Karena apa? Karena tadi di ayat 1-3 itu diinstitut, ya, didirikan, diizinkan untuk hadir oleh Allah. Ya, kalau kita lihat sejarah Israel, kita menemukan pada waktu Israel berdosa, Allah memakai raja-raja, kalau mau dibilang kafir gitu ya, raja-raja yang tidak mengenal Allah itu untuk mengundersit gitu, menaklukkan Israel. Misalnya Raja Babel, ya, Raja Media Persia, Mesir gitu ya. Ya, Israel dibawa ke Mesir dan di sana dia di bawah pemerintahan Mesir. Bahkan di Mesir kita tahu Israel itu ditindas. Tetapi waktu dia ditindas itu dia menjadi besar. Ya. Pada waktu dia dibuang di
Babel selama 70 tahun, kita menemukan kitab Yesaya mengatakan, Nabi Yesaya mengatakan kepada umat Israel bahwa kamu hiduplah di sana wajar aja, biasa aja. Ya, kamu anak-anakmu bekerjalah, membangun rumah di situ. Ya, kenapa begitu? Ya, karena memang Allah maunya gitu begitu, mengizinkan kamu dibawa ke pembuangan, tapi kamu di bawah pemerintahan Raja Babel, ya, tetapi kamu harus hidup wajar sebagaimana berkeluarga dan bermasyarakat. Ya. Nah, di sini kita menemukan alasannya kenapa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menolong masyarakat. Nah, itu yang pertama alasan. Yang kedua alasannya karena kamu punya hati nurani. Ya, setiap kita punya hati nurani sebagai umat Allah, sebagai orang percaya, kamu punya hati nurani. Kamu tahu mana yang baik dan kamu tahu mana yang tidak baik. Ya, 10 hukum Allah itu tetap ada pada dirimu begitu. Jadi kamu tetap tahu hukum itu dan kamu harus melakukan hukum itu. Ya, jadi ada 2 alasan mengapa menaklukkan diri. Ya, jadi totalnya ada 3. Tadi di ayat 1 sampai 3, 1. Ya, 1 alasan karena pemerintahan itu dari Allah. Sekarang yang kedua alasannya karena penguasa itu adalah hamba Allah dan umat Israel itu atau jemaat itu punya hati nurani. Ya, hati nurani yang dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi ada 3 alasan. Nah, maka dari itu barang siapa yang salah, ia akan menerima murka Allah melalui hamba Allah itu. Ya, tetap murkanya itu murkanya Allah karena kamu tidak taat, kamu melanggar 3 hal tadi, maka kamu akan dihukum oleh Allah tetapi melalui hamba Allah itu. Yang dihukum nggak salah itu siapa? Ya cuman para martir dan Yesus gitu. Ya, kalau kita lihat dari bagian itu. Nah, akibatnya apa? Akibat ketundukanmu itu kamu harus bayar pajak, harus bayar cukai, ya semua yang dibebankan kepadamu itu harus diberikan. Nah, apakah pada waktu pemerintahan orang yang dipilih oleh Allah di zamannya Raja Daud dan Raja Saul, mereka tidak membayar pajak dan bayar cukai? Tetap, ya. Jadi Samuel mengingatkan kepada masyarakat umat Israel pada saat itu, kalau kamu menghendaki seorang raja, maka kamu harus membayar pajak, kamu harus membayar retribusi. Ya, apa yang kamu panen itu kamu harus sebagian serahkan kepada pemerintah, yaitu kepada Raja Saul saat itu, kepada Daud juga demikian. Ya, jadi kita tahu bahwa itu sudah ada sejak pemerintahan Saul yang dipilih oleh Allah, sejak pemerintahan Daud yang dikatakan raja yang berkenan kepada Allah gitu. Ya. Jadi itu yang wajib dilakukan. Nah, kemudian yang berikutnya dikatakan kamu harus punya rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Ya, artinya apa? Ya kalau kamu di sana ada orang yang punya otoritas, kamu harus tunduk kepada otoritas itu. Ya, rasa takut itu dalam artian kamu ada di bawah kendalinya. Jadi kamu harus punya rasa takut. Takut dihukum, jelas. Ya, kalau salah dihukum. Ya. Jadi kalau dalam artian kalau kita nggak takut sama polisi gitu ya, lampu merah itu kita tabrak aja. Gitu. Kalau kita nggak takut sama otoritas di dalam kampus gitu ya, ya kita nggak kerjakan tugas. Dosen itu saat ini di kelasmu, di mata kuliahmu, kamu harus punya rasa takut kepada dia. Ya. Nah nanti kalau misalnya sampai di Semarang gitu ya, kos gitu di sekitarnya kampus, dia punya aturan, ya kita harus punya rasa takut kepada aturan itu gitu. Ya, nggak boleh kita
batas jam 10, jam 11 batasnya kos gitu, terus kita pulangnya jam 12 lompat pagar gitu. Ya nggak bisa, kita akan dikeluarkan dari kos itu pasti. Ya, itu aturan-aturan harus diikuti. Kalau misalnya nggak mau bayar, misalnya orang rumah kasih uang kita untuk bayar apa kuliah semesteran, terus kita tilep gitu ya, kita kantongin, kita pakai untuk foya-foya, kita nggak bayar sekolah gitu. Apa kita bisa sekolah? Apa kita bisa kuliah? Ya nggak bisa. Ya, nah itu sebabnya rasa takut terhadap orang yang berhak menerima rasa takut itu harus dikerjakan. Deadline kuliah, deadline menyelesaikan paper gitu ya, deadline menyelesaikan tugas, ketemu di dalam kelompok begitu ya. Ya memang ada orang yang nggak punya rasa takut gitu ya, tapi dia pasti akan menerima akibatnya. Gitu, ya. Kemudian rasa hormat kepada orang yang berhak menerima rasa hormat, misalnya kepada orang tuamu, ya harus menaruh hormat, kepada dosenmu, kepada dekanmu, dan seterusnya, kepada orang-orang yang ngurus di administrasi di kampus, kepada ibu kos, gitu ya, kepada kakak-kakak yang lebih senior, gitu, ya. Bukan berarti kita mau membesar-besarkan, mengidolakan, bukan itu, tetapi dikatakan rasa hormat itu sebagai satu bentuk apa karakter yang dimiliki oleh seorang percaya gitu ya, rendah hati gitu. Jadi dia rendah hati sehingga dia bisa menghormati orang lain. Nah, ini kalau kita lihat dari ayat 1 sampai ke 7 ya, tetap menaklukkan diri itu berarti mentaati. Ya, menaklukkan diri itu berarti dikuasai, ya, kita dikuasai oleh semua regulasi yang ada. Ya. Nah, kalau sebagai orang Kristen, berarti apa? Berarti ya mengikuti semua regulasi yang diberikan oleh Alkitab kepada kita. Yaitu namanya taat ataupun takluk ataupun tunduk. Ya, melakukan. Jadi tidak ada orang yang mengatakan diri taat itu nggak melakukan. Misalnya asisten rumah tangga gitu ya, kita suruh gitu melakukan ini, nggak mau gitu, kita suruh mengerjakannya begini, nggak mau gitu, ya akhirnya kita keluarkan gitu. Nanti kalau kita kerja juga begitu kan, di perusahaan, semua perusahaan punya aturan main, ya dia punya kode etiknya. Nah kalau kode etik di perusahaan itu dilanggar ya kita pasti keluarkan ASP, ya sama juga kamu masuk di lab itu semua ada aturannya. Begitu kamu melanggar lab, itu terjadi kecelakaan, begitu. Ya, dan itu akan jadi masalah besar, gitu. Bahkan pernah ada di fakultas kimia ya, kalau nggak salah ya. Jadi orang yang meninggal karena kecelakaan di dalam lab, ya, terbakar dia di dalam lab. Ya, karena mungkin bisa jadi aturan-aturan itu tidak dikenakan dengan baik, begitu. Ya, semuanya di shortcut, semuanya dipotong kompas gitu. Ya, nah itu sebabnya mari kita belajar dari Roma 13 ayat 1-7 itu jangan suka potong kompas. Ya, ikuti aja aturannya supaya kita tidak mendapat celaka atau tidak mendapat hukuman. Oke, kita lanjut. Nah, mengapa demikian? Ya, mengapa demikian? Karena apa? Allah itu bukan hanya peduli kepada urusan ritual keagamaan. Kalau tadi kita baca di dalam kitab Yesaya, ya. Dia tidak hanya sibuk dengan persembahan korban bakaran yang kita serahkan kepada dia, ya, bukan cuma itu gitu. Allah juga tidak hanya hadir dalam kehidupan umatnya karena ia berdaulat seluruh dunia. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam beberapa tulisan Rasul Paulus, ya, memang kita menemukan Paulus itu menyingkapkan pemerintah itu kadang bukan hanya otoritas di sebuah negara atau sebuah wilayah. Ya.
Kadang Paulus menggunakan pemerintah penguasa kerajaan angkasa, misalnya di di Efesus, ya, itu dia mengatakan kuasa-kuasa gelap. Berarti kita tidak memungkiri bahwa di dalam pemerintahan itu bisa jadi ada kuasa-kuasa gelap. Ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, walaupun orang itu dipilih oleh Allah dan diizinkan menjadi penguasa kalau saat ini di dalam dukungan masyarakat, di dalam masyarakat demokrasi kita itu ada pemilihan umum yang dipilih oleh rakyat. Tetapi di dalam kesemuanya itu kita mendapati bahwa Allah itu Allah yang hadir di dalam kehidupan seluruh umat manusia. Ia berdaulat di atas dunia. Ya, bukan aja dia berdaulat di gereja, tetapi dia berdaulat di dunia. Itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga kita menemukan bahwa Allah memakai sistem pemerintahan untuk mengatur, menata kehidupan sosial manusia. Ya. Jadi kalau kita lihat, sebetulnya di Israel itu awalnya kan pemerintahan yang pegang itu Allah. Ya. Tetapi sampai kepada zaman Saul, ya, orang tidak mau lagi diatur oleh pemerintah, oleh Allah. Ya. Nah, oleh Allah itu sebelum Saul oleh siapa? Oleh nabi-nabi dan imam. Jadi imam itu punya hak, imam itu punya kewajiban, ya. Imam punya tanggung jawab untuk mengatur kehidupan umat. Nah, kalau Allah mau berbicara, kalau salah umatnya salah, maka dia akan berbicara melalui nabi. Jadi sama juga nabi dan imam itu menjadi wakil Allah begitu untuk mengatur kehidupan umat Israel pada saat itu. Nah, pada saat ganti Saul, ya, saat ganti Saul, apakah nabinya tidak ada? Masih, imamnya juga masih gitu. Tapi ini ada pribadi yang ketiga, ada posisi yang ketiga yaitu raja. Maka kalau kita lihat di zaman itu, ya, di zaman itu, maka raja itu diurapi, diordin, ditabiskan oleh nabi, oleh imam kadang. Ya, kalau kita lihat Saul itu oleh Samuel, diminyaki. Daud juga begitu. Ya, itu sebagai satu tanda bahwa itu pentabisan, ordinasi kayak pendeta kalau sekarang, ya diordin gitu. Nah, itu sebabnya kita tahu bahwa Allah memakai sistem yang ada itu untuk mengatur, gitu, ya, untuk menata. Jadi tidak Allah langsung mengatur gitu ya, tidak. Di zamannya Musa pun tidak begitu. Musa yang menjadi pengatur. Kemudian ada Jitro meminta Musa untuk memilih orang-orang yang berhikmat untuk bisa mengatur umat Israel juga di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, ya, keluar dari Mesir. Jadi karena Allah menggunakan alat, yaitu sistem pemerintahan. Apapun bentuk sistem pemerintahan itu, ya, itu enggak masalah. Itu bukan menjadi masalah. Nah, sistem pemerintahan itu menjadi tanggung jawab manusia. Dia mau memilih sistem pemerintahan seperti apa? Yang berpihak kepada umat yang diserahkan kepada dia atau berpihak pada apa? Nah, di dalam Yesaya sangat jelas bahwa setiap pemerintahan yang diberikan harusnya dia berpihak kepada rakyat. Ya, itu sangat jelas. Walaupun saat itu bentuknya semi ya, semi teokrasi gitu, semi, karena sangat jelas kalau rajanya nggak benar itu langsung disingkirkan oleh Allah gitu ya, melalui tangan-tangan siapa saja boleh, melalui raja kafir atau oleh masyarakat umatnya sendiri dia digulingkan atau dia mati dalam perang. Allah bisa pakai banyak cara. Kemudian muncul raja berikutnya. Tetapi intinya di dalam proses itu kita menemukan bahwa
orang-orang yang dipilih, yang diizinkan menduduki pemerintahan itu, ya, dia punya wewenang dan dia punya tanggung jawab. Ya, kalau kita lihat zaman Raja Daud itu ada musim perang. Jadi waktu musim perang Daud tidak pergi berperang, dia jatuh dalam dosa, tidur dengan Batseba. Ya, itu raja-raja musim perang. Nah, tinggal dia mau pergi perang atau enggak begitu. Ya, dia memerintahkan Yoab yang pergi perang. Ya. Nah, jadi ada hikmat manusia yang ambil bagian di dalam mengatur pemerintahan itu. Ya. Tapi maunya Allah, orang yang memerintah itu membuat satu sistem yang menata kehidupan sosial masyarakatnya, ya, supaya mereka bisa hidup dengan baik. Ya, oke. Yang keempat, Allah mau umatnya terlibat menata dunia menjadi sesuai dengan kehendaknya yang mencerminkan kebenaran dan keadilannya. Ya, kalau kita lihat, menarik sekali di dalam pemerintahan Mesir yang tidak mengenal Allah Yahweh, Allah mengirimkan Yusuf dan dia menjadi orang nomor 2 setelah Raja Firaun. Ya, mengatur seluruh daerah pemerintahan Firaun itu Yusuf. Kemudian di dalam pemerintahan Nebukadnezar, ya, di Babel, Allah memilih Daniel, ya, untuk mengatur. Bahkan dia adalah salah satu daripada 3 orang di bawah kekuasaan raja. Ya. Dan dia, orang tahu dia orang Israel. Nah, disitulah sebetulnya kenapa kita harus tunduk kepada pemerintah. Kenapa kita harus terlibat di dalam pemerintahan. Kenapa orang harus peduli. Kenapa kita nggak bisa mengatakan, ya udahlah pemerintahnya jelek, udah terserah dia mau apa, gitu. Nggak bisa begitu. Ya. Kita harus terlibat di dalam mengatur itu semua. Itu kehendak daripada Allah. Jadi dengan kata lain, kita menemukan sebagai orang percaya, Allah merindukan umat Allah itu sebagai garam dan terang. Dia terlibat di dalam skop. Skop itu area, ya, area di mana dia bisa terlibat. Nah, di dalam pelayanan kita punya satu slogan yang sangat luar biasa, ya, Student Today, Leader Tomorrow. Itu slogan daripada semua persekutuan mahasiswa. Kenapa mahasiswa dibina? Mahasiswa dibina adalah fungsinya supaya dia bisa menjadi leader. Sekarang itu PMK itu menjadi tempat di mana proses pengkaderan itu terjadi. Ya. Dikader secara apa? Dikader secara knowledge. Ya. Knowledge yang apa? Bukan knowledge dalam artian yang akademik. Tidak. Tetapi knowledge yang di luar akademik. Ya, misalnya berorganisasi, itu nggak diajarkan oleh kampus. Tidak ada mata kuliah organisasi, kecuali kalau dia masuk ke dalam pemerintahan. Nah, kemudian misalnya relasi, ya, kemampuan komunikasi, kemampuan membuat jaring-jaring, ya, jaring-jaring pelayanan, bermitra, itu enggak diajarkan di kampus, tidak diajarkan di dalam mata kuliah, kecuali kalau kamu kuliah ekonomi begitu. Ya, kita bisa mengambil manfaat di situ gitu. Ya, bagaimana bekerja sama, bagaimana membuat relasi, mempromosikan begitu ya. Tetapi kalau di kampus itu kita hanya punya hard skill-nya. Jadi kalau komputer tuh hardware-nya begitu. Ya. Maka dari itu dia harus punya apa? Soft skill-nya. Kalau di kampus kita belajar hard skill-nya, tapi kalau di organisasi di PMK misalnya begitu, itu kita belajar soft skill-nya gitu. Nah, melalui soft skill itulah kemudian nanti kalau kita bekerja,
kita akan dimampukan menjadi orang yang di dalam dunia profesi itu luas gitu ya, tahu bagaimana berelasi, tahu bagaimana memimpin, tahu bagaimana membuat satu grup bekerja sama, gitu ya, teamwork, gitu ya. Tahu bagaimana untuk mengelobi orang lain, tahu bagaimana untuk mengerti kegelisahan orang lain, tahu menerima kritik, gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita melihat di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, umat Allah itu adalah garam dan terang dunia. Ya. Karena dia garam dan terang, maka dia harus terlibat. Nah, sekarang kita mau melihat daripada fakta sejarah ya. Kita mau melihat fakta sejarahnya. Fakta sejarah itu kita melihat di semua provinsi itu ada makam pahlawan. Ya. Nah, makam pahlawannya itu pasti ada di antara mereka yang pakai tanda salib, ya kan? Untuk sebuah kemerdekaan yang kita raih, yang sudah teraih sekian puluh tahun, 76 tahun, itu melibatkan orang-orang percaya. Bahkan kita melihat di dalam mengerjakan atau menjalani kemerdekaan itu juga melibatkan orang-orang Kristen. Ya, bukan saja pada waktu merebut Indonesia, ya, merebut dari penjajahan Belanda, kemudian menginstitusikan segala sesuatunya, ya, termasuk UUD 45, Pancasila, gitu ya. Itu semuanya melibatkan orang-orang percaya juga. Jadi melibatkan seluruh anak bangsa yang diwakili oleh orang-orang tersebut, ya, untuk berdirinya negara dengan semua hukum-hukumnya. Nah, kalau ditanya sekarang, di zaman sekarang, ada nggak hukum-hukum yang sedang berlaku itu sekarang, ataupun undang-undang yang sedang digarap itu melibatkan orang percaya? Ada, ya, ada. Misalnya satu contoh, saya memberikan satu contoh ya. Kita ini kan disibukkan dengan COVID ya sekarang ya, COVID. Ya. Nah, salah satu orang yang cukup potensial di dalam gedung DPR itu, ya, itu adalah tenaga ahli. Nah, di dalam Komisi 9, yaitu kesehatan salah satunya, ya, itu ada orang kita, kakak kalian, orang percaya, bahkan orang Undip, itu yang menjadi salah satu tenaga ahli yang sangat berperan di dalam masalah perkovidan, ya, sangat berperan sekali, termasuk di dalamnya di dalam regulasi-regulasi untuk adanya vaksin Nusantara, ya. Dia juga terlibat di dalam menggolkan BPJS, ya, memikirkan itu dengan sedemikian rupa sampai BPJS itu bisa diterima oleh pemerintah. Nah, itu ada orang-orang, misalnya Red Cross yang akan diubah, Red Cross nih ya, pihak seberang sana mengatakan itu gambar salib. Itu sedemikian rupa dia mempertahankan itu Red Cross bukan lambang salib. Ya. Nah, coba kalau nggak ada orang percaya di sana, ya, maka dari itu kehidupan kita di Indonesia itu perlu diperhatikan dengan baik, karena kalau tidak ada orang percaya yang mau masuk ke dalam pemerintahan, yang mau terlibat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam skala yang paling kecil, misalnya di dalam RT-nya, RW-nya, nggak mau bersuara apa-apa, pasif gitu ya, maka semua akan diatur oleh orang yang bersuara gitu. Maka jangan salahkan jikalau semua regulasi itu tidak berpihak kepada orang percaya. Ya, jangan kita cuma ngomel-ngomel begitu. Ya. Keterlibatan orang-orang percaya di dalam membangun negara ini sangat jelas dan konkret dan itu nyata. Maka ada pahlawan-pahlawan yang beragama Kristen di setiap daerahnya. Ya. Nah, kehadiran kita sebagai garam dan terang itu harusnya memberikan dampak.
Jadi kalau kita orang percaya, orang Kristen, orang tahu kita sebagai orang Kristen itu bukan cuma supaya kita hadir doang gitu. Ya. Nah di zaman itu garam yang namanya garam, ilustrasi garam ini orang Israel ya. Garam yang dibuat masak itu adalah bentuknya bongkahan batu, batu garam, ya. Maka diambil dari laut mati, yang laut garam itu dicemplungin ke dalam baskomnya masakan. Ya. Begitu sudah dirasa cukup, maka garam itu diangkat. Bongkahannya itu tetap bongkahan, diangkat. Ya. Dan rasa asin daripada bongkahan itu udah hilang, karena udah larut dengan masakannya. Nah, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi pada saat itu, ya orang Israel, maka bongkahan itu akan dibuang di pelataran untuk sebagai landasan jalan gitu. Ya, kalau sekarang orang bikin jalan itu dikasih batu kerikil. Tapi di Israel waktu itu bongkahan garam itulah yang dibuang. Maka dikatakan di dalam Matius pasal 5, kalau garam itu tidak asin, dibuang dan diinjak orang begitu. Ya, bukan garam namanya. Nah, mau nggak kita makan nggak ada rasa garamnya? Nggak enak. Ya, orang nggak suka gitu. Ya harus ada rasa garamnya. Bahkan generasi sekarang sukanya garamnya itu dari micin. Kalau nggak ada micin nggak kuat rasanya, garamnya kurang. Ya. Nah, jadi dengan kata lain, kita yang dikatakan adalah garam dan terang di dalam Matius, itu berfungsilah sebagai garam. Kehadiranmu itu harus sebagai garam. Ya. Coba kalau bolam, kalau tadi garam, sekarang terang, bolam itu, lampu itu, ya mati gitu, tetap di situ. Kamu mau nggak ruanganmu tetap gelap? Nggak mau kan? Ya. Maka kamu akan ambil yang nyala untuk kamu pasang pada titik lampu itu supaya ruanganmu itu menjadi terang. Nah, dengan kata lain, sebagai garam dan terang, fungsinya sebagai garam dan terang itu adalah mengasinkan dan menyirnakan kegelapan. Berarti mengubah, memberikan sebuah dampak. Nah, mari kalau kita lihat ini 100 lebih, 114 orang di dalam persekutuan ini. Mari wujudkan dampakmu di dalam kampusmu. Ya. Kalau sekarang masih secara virtual, pikirkan secara baik. Kalau secara virtual, dampak garam dan terang itu bagaimana? Ya. Tetapi jangan lupa, kita tidak bisa secara tiba-tiba menjadi garam dan terang kalau kita nggak diperlengkapi. Karena kita ada di dalam dunia yang sangat ganas. Ya. Nah, PMK ini hadir adalah supaya kita bisa diperlengkapi. PMK ini hadir supaya kita bisa berperan di dalamnya secara berkelompok. Maka dari itu, milikilah kelompok-kelompok komunitas-komunitasmu, baik komunitas dalam bentuk yang kecil maupun besar. Ya. Nah, ini secara praktis kamu adalah garam dan terang. Hadirlah, Permisi, Kak. ya. Untuk waktunya sudah lebih. Ya, ini slide terakhir. Oke, Kak. Oke. Jadi hadirlah sebagai alumni ya nantinya di dalam profesimu mengerjakan misi Allah. Jadi bukan misinya pribadi dan itu bukan bisa dikerjakan secara instan, tetapi harus dibentuk tadi. Ya, kemudian bisa dimulai sejak mahasiswa memiliki kepekaan kepada masyarakat dan kepekaan kepada firman Allah. Itu yang kita sering katakan kepekaan ganda. Kalau kita tidak peka kepada dunia, kita tidak peka pada firman Allah, kita nggak tahu bagaimana kita harus berlaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, di dalam persekutuan kita bisa berdoa bagi bangsa dan negara. Kita perlu berdoa bagi orang-orang yang berotoritas itu supaya dia berpihak kepada masyarakat, ya, berpihak kepada umat, tidak mementingkan diri sendiri.
Ya, untuk itu kita perlu tahu kondisi bangsa itu seperti apa. Berpartisipasi dalam kehidupan kampus, ya, civitas akademika, sorry itu kurang ya. Civitas akademika memberikan kontribusi yang nyata di dalam kehidupan masyarakat kampus secara nyata, baik di dalam kos, di dalam kampus, ya, terlibat di dalam misalnya nanti kalau bisa menjadi asdos gitu ya, kalau bisa nanti ikut lomba penulisan penelitian begitu ya, jurnal-jurnal begitu ya. Nah, lomba-lomba menciptakan ini dan itu gitu ya, berkreasilah di sana. Ya, kemudian secara pribadi itu perlu banget kita mengenal Allah. Karena kalau kita tidak mengenal Allah, kita akan menjadi bagian daripada orang-orang pintar di Indonesia yang mementingkan diri sendiri, yang mengkorupsi. Ya. Tetapi jadilah pribadi yang mengenal Allah, karena dengan mengenal Allah itulah kita disanggupkan untuk menjadi orang percaya yang adalah garam dan terang dunia. Sampai di sini, Tuhan memberkati. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Yudin untuk firman yang Ya, telah disampaikan. Sangat memberkati sekali. Oke. Mungkin untuk selanjutnya. Baik, selanjutnya akan ada persembahan. Persembahan dapat diserahkan melalui GoPay, OVO, ataupun Dana dengan nomor 0821 3772 7248 atau melalui Bank BNI dengan nomor rekening 069 786 9953 atas nama Nolitasari Boru Tambolon, atau bisa langsung melalui scan pada layar yang tertera. Untuk memudahkan pencatatan, maka dimohon untuk mencantumkan nomor kode 1 untuk persembahan. Contoh Rp100.001. Dan berikut ada ayat dari Korintus 9 ayat 7 sampai 8. 2 Korintus. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Oke, dan selanjutnya akan ada liputan PU yang akan disampaikan oleh Kak Iren. Untuk Kak Iren, dipersilakan. Shalom semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Nah, aku mau bacain liputan kita pada hari ini, Jumat 10 September 2021. Yang pertama, selamat ulang tahun buat teman kita yang berulang tahun di 1 minggu ini. Yang pertama ada Jimmy dari Bioteknologi Angkatan 2020. Dan ada Yosua dari Bioteknologi Angkatan 2020. Berikut ada ayat untuk teman-teman yang berulang tahun dari Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, dan di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Sekali lagi, buat teman-teman yang ulang tahun, selamat ulang tahun ya teman-teman. Oh iya, Dana Usaha PMK kita udah punya akun Instagram sendiri loh teman-teman. Di PMK FSM Store, teman-teman bisa nemuin apa aja yang teman-teman butuhin. Mulai dari pembayaran tagihan, top up pulsa, OVO, dan Dana. Teman-teman juga bisa membeli makanan, alat-alat elektronik, serta peralatan dan buku-buku rohani.
Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa hubungi kontak person yang tersedia di layar masing-masing ya. Dan jangan lupa follow akun Instagram @PMKFSM Store. Buat teman-teman yang punya PMKFSM sudah punya perpustakaan sendiri nih teman-teman. Buat teman-teman yang ingin minjem buku, silakan menghubungi Kak Ian di kontak yang telah tertera di layar ya teman-teman. Nah, PMK FSM sebentar lagi akan mengadakan pembinaan rohani mahasiswa baru tahun 2021 atau PRMB. Di sini kita nanti akan mengenal teman-teman mahasiswa baru yang akan menjadi anggota PMK FSM. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk join ya. Acara PRMB kita di hari Sabtu 11 September 2021 tahun 2021 pukul 8 WIB. Dan jangan lupa juga untuk join di acara PRMB kita yang di hari kedua, Sabtu 18 September 2021 jam 8.15 WIB. Jangan lupa add dan follow akun sosial media kita ya teman-teman. Ada Line, YouTube, dan juga Instagram @PMKFSM Undip dan @PMKFSM Store. Sekian liputan kita hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada perwakilan PMKP. Terima kasih. Oke, shalom teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Naomi Kristina Gendiawardani dari bidang PMKP, dari PMKP bidang MIKA tahun 2019. Ya, teman-teman, tujuan kami visitasi yaitu adalah mengajak teman-teman PMK untuk ikut berpartisipasi dalam acara persekutuan umum tahun 2021. Apa itu persekutuan umum? Ya, PMKP Undip, yaitu salah satu program kerja PMKP yang bertujuan untuk menyatukan teman-teman Kristiani di Undip, alumni maupun teman-teman dari universitas lain dalam bentuk ibadah persekutuan. Nah, di sini udah ada posternya teman-teman, di mana poster ini udah ditampilkan ya. Nah, PU kami yaitu memiliki tema kenali karunia-Nya dan nikmati prosesnya, yang diambil dari 2 Timotius 1 ayat 6. Di mana memiliki pembicara yaitu Pendeta Marojahan Simpang Sejabat, dan dilakukan pada tanggal 18 September tahun 2021 jam 3 sore sampai selesai. Nah, di sini nanti melalui platform YouTube sama Zoom. Nah, ini teman-teman. Sekian poster kami. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh banget teman-teman bertanya, monggo. Mungkin belum ada ya. Sekiranya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman PMK. Kami menunggu partisipasi teman-teman. Jika nanti masih ada pertanyaan berkaitan persekutuan umum ini, silahkan menghubungi kontak person di poster. Terima kasih. Saya kembalikan ke pengurus. Silahkan. Oke, terima kasih Kak Naomi atas pengumumannya dan juga untuk Kak Iren. Dan selanjutnya akan ada beberapa pokok doa
Yaitu yang pertama, doakan agar anggota PMK FSM diberi hikmat dan kekuatan dalam pengerjaan skripsi, persiapan PKL atau KP, maupun alumni yang sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, doakan kesehatan dan perekonomian seluruh anggota PMK FSM berserta keluarga. Yang ketiga, doakan agar proses vaksinasi di Indonesia dapat berjalan lancar dan pandemi ini segera berakhir. Dan yang terakhir itu doakan agar kegiatan PRMB yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 dan 18 September dapat berjalan dengan baik. Untuk Kak Yudit, dimohon dengan kasih untuk mendoakan sekaligus menutup PU pada hari ini. Kita bersama-sama berdoa. Bapak, sekali lagi kami datang padamu untuk berdoa bagi rekan-rekan yang sedang membuat skripsi, persiapan PKL, maupun para alumni yang sedang mencari kerja. Kiranya Tuhan menolong agar apa yang menjadi kebutuhan daripada mereka itu Allah sediakan. Berikan kepada mereka yang terus bertanya kepada Tuhan yang terbaik bagi hidup mereka, tetapi juga berikan kepada mereka kesabaran, kesetiaan untuk mempercayai janji-janji-Mu, agar segala sesuatu yang diperlukan itu Allah sediakan. Memberikan kepandaian, kecermatan, kecerdasan, agar segala yang dibutuhkan untuk pembuatan skripsi, PKL, maupun KP itu boleh dilakukan. Sementara para alumni yang sedang menunggu lamaran yang untuk diterima kerja, Engkau juga memberikan kepada mereka hati yang terus memperjuangkan, mengembangkan diri semasa belum bekerja, agar itu menjadi kualifikasi yang bisa menambahkan nilai jual daripada kehidupan profesi atau skill mereka masing-masing. Kami berdoa untuk kesehatan dan kondisi ekonomi seluruh keluarga daripada teman-teman, rekan-rekan di PMK FSM, kiranya Tuhan memberkati dan memberikan keamanan bagi setiap anggota keluarga, khususnya di masa COVID ini mereka terhindar daripada penyakit ini. Kami berdoa supaya Allah memberikan kesehatan prima dan juga memampukan mereka mengatur kehidupannya dengan bertanggung jawab. Kami ingin berdoa untuk proses vaksin di Indonesia untuk boleh segera dilakukan dengan lebih cepat dan para nakes memiliki tanggung jawab yang baik di dalam mengusahakan dan mengupayakan vaksinasi dengan lebih terkendali dan juga penjangkauan yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang sulit transportasi dan juga jauh daripada pusat pemerintahan. Tuhan tolong supaya masyarakat pun boleh menerima vaksin dalam kondisi yang baik, karena vaksin itu membutuhkan suhu yang tepat sehingga vaksin itu bisa tetap digunakan di dalam kondisi yang prima. Kami berdoa juga agar kegiatan retret yang akan dilakukan untuk penerimaan mahasiswa baru itu boleh dijalankan dengan baik pada tanggal 11 dan 18 September. Engkau menolong supaya rekan-rekan mahasiswa baru boleh hadir dan juga mereka boleh mengikuti seluruh acara itu dengan lengkap. Kami tahu bahwa perjuangan kami itu membutuhkan ketekunan, itu sebabnya tolong kiranya Engkau Allah memberikan ketekunan kepada kami, dan kami bersyukur untuk persekutuan kami pada siang hari ini, sejumlah kami yang hadir pada saat ini ataupun rekan-rekan yang tadi hadir dan sudah meninggalkan room ini karena ada kegiatan perkuliahan. Kiranya damai sejahtera Allah itu menyertai kami. Kekuatan kuasa daripada Roh Kudus itu memberikan semangat dan mendorong kami untuk bisa melakukan yang terbaik bagi Engkau di dalam kehidupan masyarakat kami. Dan biarlah tokoh Kristus, kehadiran Kristus yang berinkarnasi di dalam kehidupan manusia, itu membuat kami juga bersedia berinkarnasi, masuk ke dalam setiap
bagian daripada kehidupan manusia yang diperlukan untuk kami hadir di sana dan bertindak. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan pada pembawa acara. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Kak Yudit untuk doanya, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti PU pada hari ini dari awal sampai akhir, dan juga mungkin yang ada live di tengah-tengah juga terima kasih untuk teman-teman. Oke, setelah sekian PU pada kesempatan kali ini, terima kasih, tetap semangat kuliahnya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Berkati teman-teman. Tuhan Selamat memberkati. hari Jumat. Terima kasih Kak Yudit. Iya. Ya, sama-sama. Kelas. Walaupun telat sih. Terima kasih Pian. Tetap semangat dan jangan menyerah. Tetap Ya. menyerah dan semangat. Udah, guys. Oke. Kok cepet?